Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kanza dengan NIM akhir 070 selaku moderator dari kelompok 5. Adapun materi yang akan kami bahas adalah perkembangan kognitif pada anak. Di sini saya bersama rekan kelompok saya yaitu Putri Fardah dengan NIM akhir 062, Putri Hanan dengan NIM akhir 065, Aura Azizah dengan NIM akhir 067, dan saya sendiri Kanza dengan NIM akhir 070. Perkembangan kognitif pada masa bayi yang selama tahap pertama perkembangan diantaranya ada tahap sensori motor dan juga tahap praoperasional. Tahap praoperasional berlangsung sekitar usia 2-7 tahun. Anak-anak mulai mewakili dunia dengan kata-kata dan juga gambar. Mereka membentuk konsep yang stabil dan mulai bernalar. Pada saat yang sama, dunia kognitif didominasi oleh egosentrisme dan juga keyakinan magis. Pemikiran praoperasional adalah awal dari kemampuan untuk merekonstruksi dalam pemikiran apa yang telah ditetapkan dalam perilaku. Ini dapat dibagi menjadi dua subtahap, yaitu the symbolic function substage dan juga the intuitive thought substage. Tahap yang pertama yaitu the symbolic function substage, terjadi antara usia 2-4 tahun. Anak kecil memperoleh kemampuan untuk secara mental mewakili objek yang tidak ada. Anak-anak kecil menggunakan desain coretan untuk mewakili orang, rumah, mobil, awan, dan sebagainya. Mereka mulai menggunakan bahasa dan terlibat dalam permainan pura-pura. Namun, meskipun anak-anak kecil membuat kemajuan yang berbeda dalam subtahap ini, pemikiran mereka masih terbatas, yaitu egosentris dan animisme. Egosentris adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif sendiri dan perspektif orang lain. Sedangkan animisme adalah keyakinan bahwa benda atau objek memiliki kualitas hidup dan mampu bertindak. Tahap yang kedua adalah the intuitive thought substage, terdiri antara usia sekitar 4-7 tahun. Selama subtahap ini, anak-anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin mengetahui jawaban atas segala macam pertanyaan. Misalnya, seorang anak berusia 4 tahun, dia mulai mengembangkan idenya sendiri tentang dunia. Ide-idenya pun masih sederhana. Dia belum bisa menjawab pertanyaan bagaimana jika. Misalnya, dia hanya memiliki gambaran samar tentang apa yang akan terjadi jika sebuah mobil menabraknya. Dia juga mengalami kesulitan dalam menegosiasikan lalu lintas karena dia tidak dapat melakukan perhitungan mental yang diperlukan untuk memperkirakan apakah mobil yang mendekat akan menabraknya ketika dia menyeberang jalan. Pada usia 5 tahun, anak-anak hampir membuat orang dewasa di sekitar mereka kewalahan dengan pertanyaan mengapa. Piaget menyebut subtahap ini intuitif karena anak kecil tampak begitu yakin tentang pengetahuan dan pemahaman, namun tidak menyadari bagaimana mereka mengetahui apa yang mereka ketahui. Mereka mengetahui sesuatu tetapi mengetahuinya tanpa menggunakan pemikiran rasional. Centration and the limits of pre-operational thought. Salah satu keterbatasan pemikiran praoperasional adalah pemusatan. Pemusatan perhatian pada satu karakteristik dengan mengesampingkan semua karakteristik lainnya. Misalnya, bagi orang dewasa jelas bahwa sejumlah cairan akan memiliki volume yang sama, terlepas dari bentuk wadah, tapi tidak bagi anak kecil. Sebaliknya, mereka dikejutkan oleh ketinggian cairan dalam wadah. Mereka fokus pada karakteristik itu dengan mengesampingkan yang lain. Anak-anak praoperasional mengatakan bahwa bentuk yang lebih panjang memiliki isi yang lebih banyak. Lalu ada Vygotsky teori. Dalam teori Piaget, anak-anak mengembangkan cara berpikir dan pemahaman melalui tindakan dan interaksi mereka dengan dunia fisik. Dalam teori Vygotsky, anak lebih sering digambarkan sebagai makhluk sosial. Mereka mengembangkan cara berpikir dan pemahaman mereka, terutama melalui interaksi sosial. Perkembangan kognitif mereka bergantung pada alat yang disediakan oleh masyarakat, dan pikiran mereka dibentuk oleh konteks budaya di mana mereka tinggal. The Zone of Proximal Development. Zona perkembangan proksimal atau ZPD adalah istilah Vygotsky untuk berbagi tugas yang terlalu sulit bagi anak untuk dikuasai sendiri, tetapi dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil.
Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pemikiran awalnya berkembang secara independen satu sama lain dan kemudian bergabung. Dia menekankan bahwa semua fungsi mental memiliki asal-usul eksternal atau sosial. Anak-anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat fokus ke dalam diri mereka sendiri. Anak-anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka dapat melakukan transisi dari ucapan eksternal ke internal. Masa transisi ini terjadi antara 3-7 tahun dan melibatkan self-talk. Setelah beberapa saat, self-talk menjadi sifat kedua bagi anak-anak dan mereka dapat bertindak tanpa verbalisasi. Pada titik ini, anak-anak menginternalisasi ucapan egosentris mereka dalam bentuk ucapan batin yang menjadi pikiran mereka. Information processing yang pertama ada attention. Anak-anak kecil khususnya membuat kemajuan dalam dua aspek perhatian, yaitu executive attention dan sustained attention. Executive attention melibatkan perencanaan tindakan, mengalokasikan perhatian pada tujuan, deteksi kesalahan, dan juga berurusan dengan kegiatan baru atau sulit. Sustained attention adalah fokus dan keterlibatan yang diperluas dengan objek, tugas, kejadian, atau aspek lingkungan lainnya. Salah satu metode yang mengukur memori jangka pendek atau bisa disebut memori spandex. Anda mendengar daftar singkat stimulus biasanya akan diberikan dengan kecepatan tinggi. Kemudian Anda diminta untuk mengulanginya. Penelitian dengan memori spandex, memori jangka pendek meningkat selama anak usia dini. Misalnya dalam satu penyelidikan, rentang memori meningkat sekitar 2 digit pada anak berusia 2-3 tahun, hingga sekitar 5 digit pada anak berusia 7 tahun, namun antara 7-13 tahun, rentang memori meningkat hanya dengan 1,5 digit. Seberapa akurat long-term memory anak kecil? Terkadang ingatan jangka panjang anak-anak prasekolah mungkin tampak tidak menentu, tetapi anak kecil dapat mengingat banyak informasi jika diberikan isyarat dan petunjuk yang sesuai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak materi yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.